Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita semua bisa melaksanakan salat maghrib di masjid ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan malam hari ini saya ingin membacakan dua buah hadis. Yang pertama dari Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yuzlamul mu'mina hasanatan yu'ta 'alaiha fid dunya wa yusabu 'alaiha fil akhirah. Wa ammal kafiru fayu'ta bihasanatihi fid dunya hatta idza afdha ilal akhirati lam yakun lahu hasanatun yu'ta 'alaiha khairan. Dari Anas radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak menganiaya hambanya yang beriman dalam hal perbuatan. Allah membalas perbuatan kebaikan orang yang beriman itu di dunia dan memberikan balasannya juga di akhirat. Adapun orang-orang kafir, maka Allah memberikan balasannya di dunia sampai ketika nanti dia tiba di alam akhirat, hari akhirat, maka tidak ada lagi kebaikan yang bisa diberikan pahalanya karena semuanya sudah diberikan di dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oh, ini riwayat di hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ahmad bin Hanbal maksud saya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah dijadikan sebagai seorang muslim dan seorang mukmin. Sehingga kebaikan apapun yang kita lakukan itu Allah akan memberikan pahalanya, balasannya dengan berlipat ganda. Dan balasannya ada di dua tempat. Pertama balasan di dunia, keduanya balasan di akhirat. Dalam beberapa riwayat hadis dikatakan bahwa balasannya itu bisa 10 kali lipat. Bahkan dalam surat Al-Baqarah, ketika satu orang melakukan satu kebaikan, maka ibarat menanam satu buah biji, kemudian dari biji itu tumbuh 7 ranting, dari 7 ranting 7 cabang itu tumbuh 10 biji. Artinya balasannya 700 kali lipat. Kita mesti mensyukuri ini, anugerah yang diberikan Allah luar biasa kepada kita semuanya. Di dunianya kita diberikan balasan yang berlipat ganda, belum lagi nanti di akhirat kita akan diberikan balasan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dari sekarang kita harus nabung, perbanyak berbuat baik, perbanyak sedekah kepada orang lain. Berbanyak, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini. Kemarin Ustaz Faisal Qasim memberikan menceritakan sebuah ayat, menjelaskan sebuah ayat bahwa kalau kita menjelang ajal, satu yang diminta oleh orang yang menjelang ajal itu adalah dia diberikan kesempatan untuk bisa bersedekah. Nah, mumpung kita masih ada kesempatan, silakan kita perbanyak sedekah, silakan kita perbanyak perbuatan baik. Karena balasan untuk kita semuanya berlipat ganda di dua tempat, yaitu di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang-orang kafir, balasan yang Allah berikan hanya di dunia. Semuanya tuntas dibalas di dunia. Sehingga ketika di akhirat dia menuntut sudah tidak bisa lagi. Karena semua balasan kebaikan di dunia, kebaikannya di dunia itu sudah dibayar tuntas oleh Allah. Dibayar lunas kebaikannya.
Nah, kemudian ada satu hadis lagi yang diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yuqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa badughiya bihi wajhu." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal seseorang kecuali kalau amal itu dilakukan dengan keikhlasan dan dia mengharapkan pahala atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita ingin balasannya tadi di akhirat ada juga balasannya, maka syarat kedua harus dilakukan, yaitu syaratnya adalah kebaikan tersebut harus dilakukan dengan ikhlas, mengharapkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ada harapan lain, misalnya kita ingin dilihat sama orang, ingin dipuji sama orang, Allah berikan pujian itu, penglihatan itu di dunia, diberikan memang di dunia itu, dia jadi terkenal, dia disebut orang baik. Tapi ketika di akhirat dia menuntut, misalnya begini, ya Allah kan dulu saya pernah berbuat baik, mana balasannya? Allah kan sudah mengembalikan, kan kamu mengharapkannya adalah pujian dan dilihat dari orang lain, dan kamu sudah mendapatkan di dunia, maka di akhirat sudah tidak lagi kebagian pahalanya. Nah, maka para hadirin rahimakumullah, ketika kita melakukan kebaikan itu, laksanakan kebaikan itu sebanyak yang kita bisa di dunia, tapi kemudian landasilah kebaikan itu dengan sikap yang ikhlas, mengharapkan ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma itu yang harus kita lakukan, ikhlas. Maka insya Allah nanti di akhirat kita akan juga mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Nah, para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita semuanya bisa melakukan banyak kebaikan di dunia ini dengan dasar yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kita semuanya di akhirat bisa panen kebaikan. Dan dengan panen kebaikan ini, semoga harapannya adalah Allah rela kepada kita semuanya, Allah ridho kepada kita semuanya, Allah sayang kepada kita semuanya, dan kita termasuk orang-orang yang fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, termasuk hamba-hamba Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.